Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liling Suryaning Tias dari kelas 10 FKK 1 nomor absen 20. Saya akan mempresentasikan perkembangan dunia farmasi. Judul: Perkembangan Sejarah Dunia Farmasi Industri 4.0 dan Penerapannya, Produk Life Cycle. Farmasi dalam bahasa Inggris adalah pharmacy dan dalam bahasa Yunani adalah pharmakon yang mempunyai arti obat. Kata farmasi berasal dari kata pharma yang merupakan istilah yang dipakai pada tahun 1400 sampai 1600-an. Farmasi merupakan salah satu bidang ilmu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu fisika, dan ilmu kimia yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Ruang lingkup dari praktik farmasi sangat luas, seperti penelitian, pembuatan peracikan, penyediaan, pengujian, serta pelayanan informasi obat atau berhubungan dengan pelayanan terhadap pasien, diantaranya layanan kefarmasian. Sejak masa Hippocrates 460–360 SM yang dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, belum dikenal adanya profesi farmasi. Saat itu, seorang dokter yang mendiagnosis penyakit juga sekaligus merupakan seorang apoteker yang menyiapkan obat. Semakin berkembangnya ilmu kesehatan, masalah penyediaan obat semakin rumit, baik berformula maupun cara pembuatannya, sehingga dibutuhkan adanya suatu keahlian sendiri. Pada tahun 1240, Raja Jerman Friedrich XI memerintahkan pemisahan secara resmi antara farmasi dan kedokteran dalam dekretnya yang terkenal, yaitu Thucydides. Dari sejarah ini, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah akar ilmu farmasi dan ilmu kedokteran adalah sama. Para tokoh farmasi. 1. Hippocrates 460–370 sebelum Masehi. Hippocrates adalah seorang dokter Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dia menerangkan obat secara rasional dan menyusun sistematika pengetahuan kedokteran, serta meletakkan pekerjaan kedokteran pada suatu etik yang tinggi. 2. Dioscorides, abad ke-1 setelah Masehi. Dia merupakan orang yang pertama kali menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan. Hasil karyanya De Materia Medica dianggap sebagai awal dari pengembangan botani farmasi, yang kemudian ilmu bidang ini sekarang dikenal sebagai farmakognosi. Obat-obat yang berhasil dibuat oleh Dioscorides antara lain opium, ergot, hyoscyamus, dan cinnamon. 3. Galen 130–200 setelah Masehi. Galen adalah seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang menciptakan suatu sistem yang sempurna dari fisiologi, patologi, dan pengobatan. Dialah yang mempunyai pembuatan obat-obat yang berasal dari tumbuhan dengan mencampur atau melebur masing-masing bahan, dan yang sekarang ini disebut sebagai farmasi galenica. 4. Philippus Aureolus Toypartus Baptistus van Hohenheim 1493–1541 setelah Masehi. Philippus adalah seorang dokter dan ahli kimia dari Swiss yang membuat dirinya sebagai Paracelsus. Dia juga menyiapkan bahan obat yang spesifik untuk melawan penyakit dan memperkenalkan sejumlah besar zat kimia obat secara internal. 5. Ibnu al-Baitar. Dia pengupas beragam tumbuhan berkaisat obat yang berhasil dikumpulkannya di sepanjang pantai Mediterani. Kitabnya yang berjudul Al-Jami fi al-Tibb masih tetap digunakan sampai masa Renaissance di benua Eropa. 6. Abu ar-Rayhan al-Biruni 973 Masehi sampai 1051 Masehi.
Melalui kitab Asyidana Fitib, Al-Biruni mengupas secara lugas dan jelas mengenai seluk-beluk ilmu farmasi. Dalam kitab itu tak hanya mengupas dasar-dasar farmasi, namun juga meneguhkan peran farmasi serta tugas dan fungsi yang diemban seorang farmasi. 7. Abu Ja'far Al-Ghafiqi wafat 1165 Masehi. Sumbangan Al-Ghafiqi untuk memajukan ilmu tentang komposisi, dosis, meracik, dan menyimpan obat-obatan dituliskannya dalam kitab Al-Jami' Al-Adwiyah Al-Mufardah. Kitab tersebut memaparkan tentang pendekatan metodologi, eksperimen, serta observasi dalam bidang farmasi. 8. Al-Razi memperkenalkan penggunaan bahan kimia dalam pembuatan obat-obatan seperti pada obat-obatan kimia sekarang. 9. Sabur Ibnu Shauk wafat 869 Masehi. Ibnu Sahal adalah dokter pertama yang mempelopori farmakope dalam kitabnya yang berjudul Al-Ahrabadin. Beliau memberikan resep kedokteran tentang kaidah dan teknik meracik obat, tindakan farmakologisnya, dan dosisnya untuk setiap penggunaan. 10. Ibnu Sina dalam kitabnya yang berjudul Canon of Medicine, ia menjelaskan lebih kurang 700 cara pembuatan obat dan kegunaannya. Ia menguraikan tentang obat-obatan yang sederhana. Industri 4.0, revolusi industri 4.0 atau juga yang bisa dikenal dengan istilah Physical System. Ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, salah satunya dalam dunia farmasi. Contoh industri 4.0. 1. Teknik komputasi. Teknik komputasi merupakan sebuah teknologi penemuan dan perencanaan obat baru yang dapat dilakukan secara singkat. 2. Farmasi home care. Salah satu aspek yang mendasari suatu pengendalian penyakit dan khususnya penyakit yang berbahaya yaitu tingkat kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat. 3. Pelayanan e-farmasi. Rancangan suatu pengembangan pelayanan e-farmasi, peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan pelayanan kefarmasian kepada pasien, serta peningkatan kemudahan pelayanan kefarmasian, salah satunya dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan kepastian hukum dalam penyelenggaraan merupakan tujuan dari salah satu rancangan pengembangan pelayanan kefarmasian melalui pelayanan e-farmasi. 4. Apotek online. Apotek ini dalam penyelenggaraan berbeda dengan apotek pada umumnya, di mana apotek ini tidak hanya melayani pembelian secara langsung. Apotek ini juga menerapkan sistem online di mana pasien atau konsumen lebih mudah dalam memperoleh obat-obatan yang diinginkan tanpa harus repot-repot mendatangi apotek tersebut secara langsung. 5. Digital marketing apotek. Digital marketing apotek merupakan sebuah inovasi di mana layanan yang tersedia meliputi web apotek, database atau nomor handphone, WhatsApp, media sosial, Facebook, Instagram, dan Twitter. Para pasien dapat melakukan konsultasi online selama jam operasi apotek yang telah tersedia dalam aplikasi WhatsApp. Bagi pengguna media sosial yang lain, mereka dapat membuat konten-konten yang bertemakan kesehatan dan dapat mengupload pada akun sosial media mereka sendiri. Adapun program yang lain yaitu sharing mengenai materi dengan tema kesehatan yang dilakukan 1-2 minggu sekali dan dalam pelayanan yang tersedia. Pengertian umumnya siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk mulai dari seorang
produsen mengenalkan dan memasarkan produknya hingga pada akhirnya tergantikan dengan produk lain yang lebih canggih dan terbaru. Diperlukan strategi yang tepat agar sebuah produk panjang umur dan eksis di masyarakat, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah siklus yang dimiliki sebuah produk dengan tahapan-tahapan tertentu pada perjalanannya, mulai dari soft launching, grand launching terbesar luas di pasar hingga mengalami penurunan karena adanya persaingan dengan produk lain yang sejenis. Teh botol sosro pada masanya sangat dikenal oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan promosi dengan tagline apapun makanannya, minumannya tetap teh botol sosro, sehingga banyak menarik minat masyarakat. Sering dipakai untuk acara hajatan, rapat, seminar, konser, atau lainnya dalam jumlah besar. Oleh karena itu permintaan semakin meningkat, produsen memperoleh banyak keuntungan di sini. Tapi walaupun begitu, tidak serta-merta meninggalkan promosi. Sering berjalannya waktu ia mulai tergeser dengan adanya teh kotak jenis yang dijual sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Konsumen mulai tertarik dan terjadi penurunan penjualan teh botol sosro. Untuk mengatasi hal ini, mereka menciptakan model dan rasa baru semata-mata untuk menarik minat masyarakat kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.